Halo guys, kembali lagi di Peno Racing Channel. Saya lagi Sanmori di daerah Bedakah ya. Ini Wonosobo, kayak Kecamatan Kertek. Sama teman-teman dari tim RJJ, sama teman-teman Wonosobo juga. Sanmorgap ini ceritanya. BTW ini Sanmori terakhir ya di tahun 2020. Mungkin video ini akan tayang besok awal Januari. Tapi kali ini saya tidak akan vlog tentang Sanmorinya. Saya lebih akan membahas vlog tentang cara kita maintenance motor saat weekend. Ini lumayan penting dan saya dulu pernah bahas ya waktu perawatan motor ketika kita di rumah aja. Tapi kali ini agak berbeda karena ini daily maintenance yang agak lebih sifatnya ke weekend ya. Persiapan kita buat weekend, terus motor kita, tingkat kesiapan kita, fisik mungkin juga nanti akan saya bahas ya guys. Jadi tetap subscribe channel Peno Motovlog. Peno Motovlog. Dulu ya guys, itu channel yang saya dulu, Peno Motovlog. Kalau sekarang Peno Racing karena saya daily activity-nya sebenarnya di bidang racing ya. Tapi karena in general saya suka motor, jadi vlog apapun tentang motor akan saya jangkrik kayak nyarak kayak. Jangan ditiru ya guys, kayak gitu ya guys. Oh, nyamari kayak. Oke. Delok kae sih. Cahidan kayak budeg ya kayak wah jan. Ngapunten nggih Bu, nika rencang-rencange udah kucluk. Poncen biasane ngoten. Rombongan kaya niki teng. Oh. Sing pun Kula mawon sumpah kali knalpot ngoten-ngoten mboten tak ganti knalpot itu monggo. Nyumpek gini. Oke guys, kembali lagi. Oh ya, ini ada satu hal penting sebelum kita mulai. Kita mulai ya ini. Saya tuh sering kalau mau Sanmori gitu ya di hari Sabtu, pokoknya pas weekend, pas nggak jam-jam kerja, nggak hari kerja gitu, saya suka ngecek tegangan rantai. Ini penting karena apa? Tegangan rantai itu sebenarnya kita menyesuaikan kalau kita ngegas misal Sanmori di daerah tanjakan kayak gini ya. Kalau tegangannya kurang kuat, itu biasanya torsi yang ada di ban kurang kerasa gitu, kayak kurang jambak gitu. Terus kita gatel pengen RPM atas terus. Sebenarnya itu bisa diatasi, kita nggak usah servis, nggak usah gimana ya. Kita cukup modal, kalau punya saya kunci 17, kunci 19 sama kunci 12 dan 10 itu buat ngencengi rantai ya guys. Sebenarnya kalau ngencengi rantai yang bagus tuh gimana sih? Kalau saya sebenarnya tiap motor beda-beda. Tapi khusus motor saya bukan cuma motor ya, tapi final gear, final rasionya itu berapa. Jadi antar-antarnya kalian gini aja guys. Kalau misal motor kalian ngitung final rasio itu gini. Jumlah mata gigi gear belakang itu dibagi jumlah mata gear depan. Jadi ukuran gear belakang dibagi ukuran gear depan itu nilai final rasio. Misal punya saya 50, gigi belakangnya 50, terus gigi depan itu 15 ya. Saya pakainya 15-50 triple S itu berarti nilai kalau 50 bagi 15 otomatis nilainya lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 saya sarankan ngencengi rantai itu kenceng banget. Kenapa? Karena kalau kita agak kendor dikit aja nanti pas ditumpaki luwih kendo melih iso luwih kendo banget gitu loh geng. Jadi kita koyo ora kanggo gawe meh ngencengi rantai. Nah terus gimana bang kalau final rasionya nilainya kurang dari 3 atau misal yang cah-cah herek itu ya gearnya kecil-kecil, yang gear belakang rata-rata 35 atau 30 ya antara segitu, terus gear depannya 15 atau 16 lah, itu kalau dihitung-hitung final gear rasionya nilainya itu kurang dari 3. Nah itu kalau saran saya mending kalian cari aman,
ngencengi rantai itu kalau bisa misal tegangan normal, kita ke atasin rantainya, terus kita ke bawahin rantainya. Dari titik paling atas sampai titik paling bawah itu kalau bisa ada jarak 2 cm. 2 cm ya, berarti tengah-tengahnya misal 0. Ke atas 1 cm, ke bawah 1 cm, itu 2 cm. Karena apa? Karena kalau kita terlalu kenceng, nanti itu bisa gimana ya? Samar cedot gitu loh, guys. Kalau saya sih seperti itu ya. Terus ada lagi selain faktor keselamatan gitu ya, ada lagi kalau kita San Mori pasti kita pengen motor kita kinclong dong. Nah, solusi saya kalau foto kan rata-rata dari depan ya, dari area muka, dari area kepala dari sebuah motor itu. Daripada kita repot-repot mencuci, apalagi lagi musim hujan kayak gini ya, saya biasanya lebih memilih untuk ngelap kalau bisa jangan dikit. Kenapa? Kalau dikit nanti sekalinya kotor itu kotorannya nempel, jadi kita harus nyuci, nggak bisa ngelap lagi. Kalau cuma ngelap insya Allah misal ada kotoran nempel dilap lagi hilang, tapi kalau dikit itu belum tentu. Jadi kalau saran saya lebih ke ngelap bodi bagian depan kalau motor firing. Kalau motor naked mungkin ya bagian tangki yang menonjol ketika difoto kan, bagian tangki itu, seraut samping kanan kiri gitu ya. Sebenarnya kalau motor tuh paling kotor itu kaki-kaki ya, tapi kalau bagian kaki-kaki kayak swing arm gitu, misal kita lap itu kemungkinan kotor lagi masih besar ya guys. Jadi kita nggak bisa asal ngelap gitu. Lebih baik kalau kita emang niat bersihin swing arm, lebih baik kita cuci saja. Jadi gitu guys. Kalau kalian males nyuci ya, ada di komen saya yang itu casu budek ya kayak rekaman nih. Kalau kalian yang males nyuci kayak saya kemarin sempat malas nyuci ya guys, mantan tukang cuci yuk malas nyuci. Kemarin saya seminggu nggak pakai motor ini sama sekali, ya nggak sama sekali sih, cuma panas ya sampai ke warung esodik sampai ke mana, tapi saya nggak pakai jauh ya karena males nek misal kudanan nyuci nih itu. Swing arm itu yang paling males. Kalau body sih dilap masih bisa diatasi ya guys. Terus tadi saya sempat menyinggung fisik ya, kesehatan fisik itu juga perlu. Malam minggu pasti kita begadang, jadinya itu pasti kan nggak bisa kita malam minggu itu nggak begadang, padahal paginya San Mori. Terus gimana bang? Kalau saya tetap tidur, tetap jangan bablas ya, jangan bablasan sampai pagi, itu konyol kalau itu. Lebih baik tidur semalam apapun kalian tetap tidur, terus kalian alarm. Nanti sepulang San Mori, otomatis kan kalau hari Minggu nggak ada pekerjaan gitu ya, nggak, maksudnya di luar hari kerja gitu, kita bisa luangkan waktu untuk istirahat setelah San Mori. Jadi itu mungkin tips untuk kesehatannya. Saya sebenarnya juga sering gitu, karena nggak mungkin kalau nggak begadang itu kalau malam Minggu ya. Itu masih menjadi polemik tersendiri itu kalau begadang malam Minggu. Kasih San Mori mesti nggak fit ya, belum tentu, asalkan kalian tidur, yang penting kalian tidur. Penting jangan dipaksakan sampai pagi gitu aja guys. Oke, terus selanjutnya safety motor oke, kebersihan motor buat foto-foto oke, fisik juga oke. Apalagi yang kurang, mungkin nanti kalau sampai akhir video kalian menangkap ada hal yang kurang, mungkin bisa bantu saya di komen. Aparel, kalau foto-foto aparelnya kurang greget kan juga kita nggak. Saran saya kalau aparel itu dicuci minimal 2 atau 3 hari sebelum hari H. Atau saya itu sering nyuci itu Kamis ya. Jaket ini sering saya cuci Kamis. Terus kalau celana ya wajib itu dicuci, kalau jaket kan lebih jarang dipakai. Terus helm oke. Helm, bagi yang helmnya visor clear bukan yang iridium, saya bisa dengan mudah menyarankan Anda buat membersihkan helmnya pakai pertama sunlight itu bisa. Terus itu kan
kategorinya kalau udah sunlight nyuci ya, kita kan pakai air gitu. Kalau kita nggak pengen pakai air, sebenarnya ada alternatif, yaitu minyak kayu putih guys. Itu cukup ampuh buat menghilangkan noda-noda yang ada di visor. Tapi resikonya bau dari minyak kayu putih itu kadang mengendap agak lama gitu mengendap agak lama di dalam helm. Jadinya saran saya, kalau mau membersihkan helm, lebih baik di hari Senin atau kurang lebih 6 atau 5 hari sebelum kalian sunmori. Jadi ini prepare untuk jangka yang sangat panjang guys, karena kenyamanan kita saat berkendara, kalau ada bau yang menyengat atau nggak enak gitu kan, kita agak lebih nggak nyaman ya guys. Kalau riding gitu kan, lebih baik saran saya sih pakai sunlight. Resikonya ya itu kena air, kena apa gitu. Khusus untuk helm saya INK CL Max ini emang agak sulit untuk melepas visor, jadi saya lebih sering buat membersihkan visor waktu masih menempel di helmnya ya guys, nggak saya copot. Mungkin beberapa helm kayak KYT gitu, yang helm-helm agak mainstream gitu, lebih mudah untuk dilepas visornya. Kalau CL Max saya akui ini agak susah ya guys. Mungkin ada lagi ya, mungkin kekurangannya yang ada di dalam video ini, saya lebih fokus ke maintenance kita saat di rumah, bukan saat kita di bengkel. Jadinya kalau merasa ada hal-hal kurang, kayak kemarin rem saya bermasalah dan tekanan angin ban, terus ada beberapa masalah lagi yang nggak bisa dan nggak mungkin kita atasi sendiri di rumah. Mungkin kita harus butuh bantuan bengkel. Itu saran saya emang lebih baik ke bengkel ya. Kalau bisa kita atasi kayak poin-poin yang saya utarakan tadi, itu lebih baik diatasi sendiri. Karena kalau kita mengatasi nunut uang gitu kan, kita menambah biaya lagi toh. Jadinya ini cara yang murah gitu. Misal kita nyuci sendiri, helm nyuci sendiri, pakaian nyuci sendiri, nggak di laundry gitu ya, model-model laundry gitu tetap nambah biaya. Terus motor kalau kita malas nyuci ya alternatifnya kita lap-lapin aja bagian depan, bagian fairing, tangki, seraut-seraut, pokoknya body parts dari motor itu kita lap saja kalau emang mager banget buat nyuci. Oke guys, sekian aja tips-tips buat daily maintenance kita ketika weekend, ketika waktu luang ya, bukan jam kerja. Kita bisa peduli terhadap motor kita sendiri. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau share ya itu malah jos. Saya apresiasi banget bagi kalian emang mau nge-share video-video saya. Semoga bermanfaat, kita sering berbagi ilmu. Penores yang undur diri, salam satu aspal. Masuk baik kok.